Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terutama jemaat GKNS Fajar Kemuliaan, apa kabar? Senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian walaupun lewat online. Saya tetap berdoa Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam keadaan sehat, baik, dijagai oleh Tuhan dan terutama tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, yang di dalam namamu semua lutut bertekuk lutut, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Untuk kesempatan yang Tuhan kembalikan, Tuhan berikan kepada setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama ada di tengah-tengah keluarga, untuk kami boleh berbakti, Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, dan biar Engkau berfirman bagi setiap kami tanpa terkecuali. Pengurapan Tuhan ada Tuhan menyertai setiap kami, hati yang mendengar Tuhan, telinga yang terbuka Tuhan, dan pikiran yang tertuju kepada setiap kebenaran firman Tuhan menjadi milik setiap kami, sehingga firman Tuhan tidak ada yang terbuang dengan sia-sia, tapi boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam setiap kehidupan kami. Dan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, di atas segala-galanya kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa siap nggak siap, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, saya dan saudara dan semua umat manusia di muka bumi ini dibawa masuk kepada satu era perubahan pola hidup yang di negara kita disebut sebagai new normal, yang disebabkan karena COVID yang tidak tahu kapan berakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pandemi COVID ini banyak membuat goncangan, perubahan di dalam berbagai macam bidang kehidupan, baik bagi saya dan saudara yang mengenal Tuhan Yesus ataupun belum mengenal Tuhan Yesus, baik di bidang ekonomi, sosial, ataupun kerohanian. Bagaimana saya dan saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus harus hidup di era pandemi atau yang disebut dengan new normal ini. Bapak Ibu, yang pertama adalah jangan terbawa hanyut oleh arus. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 2 ayat 1, supaya saya dan saudara tidak hanyut di bawah arus pada era new normal ini. Yang dinamakan arus, Bapak Ibu, arus itu punya kekuatan untuk mendorong, menghanyutkan tanpa orang itu sadar. Tapi tiba-tiba karena tidak berjaga-jaga maka dia hanyut di bawah arus. Orang-orang yang hanyut di bawah arus, dia tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk menguasai dirinya, mengendalikan dirinya. Yang dia tahu hanya tubuhnya hanyut di bawah derasnya arus. Yang kadang-kadang arus bisa menghempaskan tubuhnya ke kiri, ke kanan, sehingga dia luka-luka, bahkan memar. Dan yang terburuk adalah kehilangan nyawanya. Seperti yang kita pernah dengar, yang ketahui beberapa bulan yang lalu bahwa ada ratusan siswa di Jogja Sleman yang hanyut dibawa oleh arus yang menelan korban sebanyak 8 orang, Bapak Ibu. Sisanya bisa diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seseorang itu bisa terselamatkan waktu dibawa oleh arus yang menghanyutkan? Yaitu apabila orang itu tersangkut pada benda atau dia mampu meraih benda di sekelilingnya, apakah itu pohon, apakah itu batang, apakah itu akar, apakah itu batu, dan dia memegang dengan kuat, dengan erat, Bapak Ibu, sehingga waktu arus yang deras menghantam tubuhnya dia tidak hanyut, Bapak Ibu. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajari saya dan saudara bagaimana caranya supaya saya dan saudara tidak hanyut di dalam arus era new normal ini, yaitu dikatakan bahwa hendaklah saya dan saudara mendengar, memperhatikan dengan teliti semua kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, memegang, percaya, memelihara dengan kuat semua kebenaran firman Tuhan yang saya dan saudara ketahui. Itu ada di dalam Ibrani 2 ayat 1, Bapak Ibu, yang dikatakan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya tidak hanyut dibawa oleh arus, Bapak Ibu.
Jadi caranya adalah kita memperhatikan, mendengar, memegang dengan erat semua kebenaran firman Tuhan yang saya dan saudara dengar dan ketahui selama ini. Ini menolong saya dan saudara untuk tidak hanyut di bawah arus pada era pandemi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bertanya, arus yang mana yang bisa menghanyutkan saya dan saudara di tengah-tengah pandemi ini? Ada banyak arus Bapak Ibu, tapi salah satunya adalah arus ketakutan. Pandemi ini membuat setiap kita bisa punya rasa takut. Dan yang namanya takut itu normal secara manusia Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, karena kita tidak tahu siapa menularkan siapa. Apalagi yang ada nama istilah OTG, orang tanpa gejala Bapak Ibu. Sehingga pasti semua orang punya rasa takut. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berjaga-jaga mengikuti aturan yang sudah pemerintah tetapkan untuk protokol kesehatan Bapak Ibu. Nah, tetapi janganlah membiarkan rasa takut itu mengendalikan kita. Jangan kita biarkan bahwa ketakutan itu mengintimidasi kita sehingga kita hidup di dalam ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan saya dan saudara roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan saya roh yang penuh dengan sukacita, roh ketertiban, Bapak Ibu, dan roh yang penuh damai sejahtera, Bapak Ibu. Roh ketakutan bukan datang daripada Tuhan. Bahkan Bapak Presiden kita katakan, jangan takut. Salah satu bagaimana saya dan saudara mengalahkan pandemi, jangan takut, Bapak Ibu. Dan ternyata menjadi tidak takut, menjadi tidak dikuasai dengan roh ketakutan, tidak dikendalikan dengan roh ketakutan, itu adalah hal yang penting Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu kita takut Bapak Ibu, kita bisa tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu. Waktu kita ada di dalam ketakutan Bapak Ibu, kita bisa tidak berani berbuat apa-apa. Akhirnya apa? Saya dan saudara tidak produktif. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau setiap saya dan saudara berbuah-buah berlipat-lipat kali ganda. Oleh sebab itu di masa pandemi ini pun kita harus berbuah-buah. Sehingga tidak boleh dikuasai dengan arus yang namanya ketakutan. Daud mengalahkan rasa takutnya Bapak Ibu. Waktu Daud ditangkap oleh orang Filistin di Gat. Bagaimana dia mengalahkan ketakutan. Yaitu dengan menciptakan satu atmosfer kemenangan. Dia menciptakan satu atmosfer kemenangan lewat apa? Lewat kata-kata iman, lewat perkataan iman Bapak Ibu. Dikatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Di dalam Mazmur 56 ayat 3, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Waktu Daud merasa takut, waktu dia ditangkap oleh orang Filistin dan dia menciptakan satu atmosfer kemenangan dengan perkataannya, dia berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Waktu Daud berhadapan dengan Goliat Bapak Ibu, raksasa yang ditakuti oleh bangsa Israel, apa yang dia lakukan? Dia menciptakan satu atmosfer rohani, satu atmosfer kemenangan sebelum dia mengketapel Goliat itu dengan batu Bapak Ibu. Dia katakan dengan kata-kata imannya, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah segala barisan Israel. Bapak Ibu, Daud menciptakan atmosfer kemenangan dengan kata-kata iman, dengan perkataan kebenaran firman Tuhan. Sehingga sangat penting bagi saya dan saudara waktu Bapak Ibu tahu bahwa ketakutan ada di dalam hidupmu, dengan menciptakan atmosfer kemenangan lewat kata-kata iman. Bapak Ibu pernah melihat bagaimana para pemain basket atau pemain bola voli sebelum mereka bertanding, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul bersama-sama. Mereka membuat satu kata-kata, Bapak Ibu. Mereka membuat satu yel-yel, kemudian mereka bersorak-sorai. Bapak, itu apa? Mereka menciptakan satu atmosfer kemenangan lewat apa? Lewat kata-kata. Sehingga penting saya dan saudara menciptakan atmosfer kemenangan lewat apa? Lewat kata-kata iman. Amin. Bapak Ibu, itu yang pertama, bagaimana saya dan saudara menang daripada arus ketakutan dan tidak hanyut di bawah arus ketakutan. Yang kedua, arus apa yang bisa menghanyutkan saya dan saudara? Yaitu arus kekhawatiran Bapak Ibu. Pandemi ini juga membuat banyak orang khawatir Bapak Ibu. Kekhawatiran adalah pikiran yang memikirkan masalah-masalah yang belum terjadi. Jadi pikiran yang maju selangkah tetapi fokusnya kepada masalah-masalah. Dia memikirkan hal-hal masalah-masalah yang belum terjadi Bapak Ibu.
Misalnya Bapak Ibu memikirkan khawatir bagaimana kalau nanti anakku sekolah, padahal anak masih online di rumah. Memikirkan bagaimana nanti kalau gereja beribadah, padahal gereja masih online. Memikirkan bagaimana kalau nanti aku bekerja, perusahaanku tidak ada pembeli, perusahaanku bangkrut, padahal belum hal tersebut terjadi. Memikirkan bagaimana kalau aku nanti di PHK, kalau aku dipecat, padahal belum terjadi. Bapak Ibu, kekhawatiran itu adalah pikiran yang maju terlebih dahulu, memikirkan masalah-masalah yang belum terjadi, Bapak Ibu. Nah, kekhawatiran ini berlawanan dengan iman, Bapak Ibu. Kekhawatiran ini juga bisa membawa dampak bagi kesehatan, karena dia memberi pengaruh pada kesehatan baik secara mental, secara fisik, Bapak Ibu, berpengaruh pada hormon, berpengaruh pada pikiran, berpengaruh pada metabolisme tubuh yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Bapak Ibu, waktu kita mulai khawatir itu hormon kortisol dikatakan itu akan meningkat, Bapak Ibu, di dalam diri seseorang, sehingga dia akan mengalami banyak sakit penyakit, Bapak Ibu. Salah satunya mungkin darah tinggi, sakit kepala, Bapak Ibu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bagaimana saya dan saudara resepnya supaya tidak khawatir, dikatakan bawalah segala kekhawatiranmu kepada Allah di dalam doa dan ucapan syukur. Sehingga waktu Bapak Ibu mulai khawatir, jangan biarkan arus kekhawatiran itu menghanyuti engkau, Bapak Ibu. Ambil satu tindakan, ambil satu keputusan, bawa kekhawatiranmu kepada Tuhan dengan doa dan dengan ucapan syukur. Waktu engkau mengucap syukur, sikap hatimu berubah, Bapak Ibu. Ada satu atmosfer kemenangan, Bapak Ibu. Ada suatu atmosfer iman yang bangkit sehingga kekhawatiran bisa dikalahkan. Amin. Jadi yang kedua, jangan terhanyut oleh arus kekhawatiran. Yang ketiga, Bapak Ibu, arus apa yang bisa menghanyutkan saya dan saudara, yaitu meragukan Tuhan, Bapak Ibu. Pandemi ini juga banyak membuat orang mengalami goncangan iman, Bapak Ibu. Terutama kita mendengar kabar dan tahu banyak sahabat-sahabat kita, mungkin hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan pun dipanggil Tuhan pulang, Bapak Ibu. Sehingga banyak tanpa kita sadar kita mulai meragukan Tuhan, Bapak Ibu. Karena goncangan-goncangan iman di dalam kehidupan, Bapak Ibu. Kita meragukan tentang kasih Tuhan. Kita meragukan tentang janji-janji Tuhan. Kita meragukan bahwa Tuhan sanggup memelihara saya dan saudara. Bapak Ibu ingat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dia dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah dia memilih menyembah patung atau tetap kepada Tuhan? Dan pilihan tersebut mendatangkan satu akibat yang tidak enak, bahwa mereka harus dimasukkan ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi Bapak Ibu lihat apa yang mereka katakan, seandainya Tuhan tidak menolong pun mereka tetap tidak akan menyembah patung. Bapak Ibu, justru kondisi-kondisi inilah latihan. Kondisi-kondisi inilah membuat kita belajar memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Iman yang percaya kepada Tuhan. Seandainya Tuhan tidak menolong, seandainya Tuhan mengizinkan cawan ini berlaku di dalam kehidupanku, aku tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, adalah Tuhan yang penuh kasih. Amin. Bapak Ibu, sehingga biar saya dan saudara tidak hanyut dibawa oleh arus yang meragukan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, arus apa Bapak Ibu? Yaitu arus ego dan mementingkan diri sendiri. Pandemi ini juga banyak membawa goncangan di bidang ekonomi, Bapak Ibu. Banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, banyak orang-orang yang mengalami kerja di rumah, di PHK, Bapak Ibu. Perusahaan-perusahaan yang berpenghasilan menjadi kurang, Bapak Ibu. Ada kebutuhan ekonomi yang tidak kurang, Bapak Ibu, tetapi penghasilan yang berkurang, Bapak Ibu. Ada tuntutan anak-anak, kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, ada kontrakan yang harus dibayar, Bapak Ibu, ada tagihan listrik yang harus dibayar, ada banyak hal yang membutuhkan pengeluaran tetapi pemasukan yang sedikit, Bapak Ibu. Tanpa sadar bisa menghanyutkan saya dan saudara, Bapak Ibu, orang-orang yang mengenal Tuhan maupun tidak mengenal Tuhan, pada arus yang namanya ego dan mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, engkau harus tidak hanyut
di dalam ego mementingkan diri sendiri. Karena tanpa sadar Bapak Ibu, setiap kita berjuang untuk mempertahankan hidup itu tidak salah dan memang harus. Tapi adalah menjadi sebuah hal yang tidak benar karena kita mau mempertahankan hidup kita sehingga kita menghalalkan segala cara. Yang penting aku dapat uang. Segala cara yang penting uangku banyak. Bapak Ibu, tidak begitu. Tuhan mengingatkan bahwa itu ciri-ciri orang di akhir zaman. Dan kita tidak mau menjadi orang-orang yang ego dan mementingkan diri sendiri. Amin. Oleh sebab itu, biar saya dan saudara tidak hanyut di dalam arus yang ego dan mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu, kemudian yang kedua, bagaimana saya dan saudara harus hidup di era new normal ini. Yang kedua adalah bangkit dan menjadi terang. Bapak Ibu, bangkit dan menjadi terang. Bangkit adalah satu tindakan iman untuk kita percaya kepada apa yang Yesus sampaikan. Bangkit adalah satu tindakan iman untuk percaya kepada apa yang Tuhan kita Yesus Kristus katakan. Bapak Ibu ingat peristiwa di kolam Bethesda, di mana ada seorang lumpuh yang sudah 30 tahun dikatakan. Bapak Ibu bisa bayangkan untuk orang yang 38 tahun terbaring lumpuh, Bapak Ibu, bagaimana kondisi tubuhnya? Kaku, tidak lemas, mungkin juga kecil karena sudah 38 tahun. Tetapi Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus katakan bangkit, berjalan dan angkat tilammu, apa yang terjadi? Bahwa orang itu langsung bangkit. Orang itu langsung berjalan, Bapak Ibu. Jadi bangkit adalah satu tindakan iman untuk percaya kepada apa yang Yesus katakan. Oleh sebab itu, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mari bangkitkan dirimu. Bangkitkan semangatmu, bangkitkan imanmu, bangkitkan untuk engkau tetap percaya kepada Tuhan. Dan apa? Dan jadilah terang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dunia ini penuh dengan kegelapan. Bagaimana saya dan saudara mengusir kegelapan, Bapak Ibu? Bagaimana saya dan saudara menghilangi kegelapan? Kita tidak bisa mengusir kegelapan atau kita mendengking kegelapan, yaitu dengan menghadirkan terang. Dan firman Tuhan katakan bahwa saya dan saudara adalah terang. Bangkit dan jadilah terang, sebab terang itu sudah ada. Terang itu sudah ada di dalam diri saya dan saudara, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ayo mari kita bagikan terang kita. Karena dengan terang, maka kegelapan akan sirna. Waktu Bapak Ibu membawa lilin di dalam satu ruangan yang gelap, apa yang terjadi? Maka gelap akan bergerak, yang ada terang. Tapi terang itu kekuatan terang itu sebesar kapasitas lilin tersebut. Kalau Bapak Ibu membawa satu lampu emergensi, maka terang yang akan terjadi di dalam ruangan itu sebesar kekuatan lampu emergensi. Tapi kalau Bapak Ibu membuka satu ruangan itu disinari dengan lampu yang terang benderang, maka seluruh ruangan akan menjadi terang dan kegelapan akan sirna. Bapak Ibu, bagaimana saya dan saudara menghilangkan kegelapan di dalam kehidupan ini, yaitu dengan menghadirkan terang. Dan firman Tuhan katakan bahwa saya dan saudara ada di dalam terang, dan terang itu sudah ada di dalam saya dan saudara, sehingga saya dan saudara perlu bangkit dan menjadi terang. Amin. Bapak Ibu, bahwa mercusuar adalah sebuah bangunan menara yang biasanya ada di tepi pantai, dan di atas puncaknya menaranya itu ada sumber cahaya. Bapak Ibu, ada sumber cahaya baik itu berupa lampu atau lensa pada zaman-zaman dulu, dan ini untuk menolong kapal-kapal, Bapak Ibu, supaya kapal-kapal itu tidak bertabrakan, supaya kapal-kapal itu tidak kandas kena karang, Bapak Ibu, kena daerah-daerah dangkal, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi kalau mercusuar ini nyalanya mati redup? Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa kapal-kapal bisa bertabrakan. Kenapa? Karena tidak bisa melihat dengan jelas. Oleh sebab itu, apa yang saya dan saudara lakukan di era new normal ini, saya dan saudara harus bangkit dan menjadi terang, dan pastikan terangmu bercahaya terang benderang seperti mercusuar yang terus bersinar terang, sehingga menolong kapal-kapal dapat berjalan dengan baik, tidak bertabrakan, tidak kena daerah-daerah dangkal, tidak kena batu karang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana saya dan saudara harus hidup di era new normal ini? Yang pertama, saya dan saudara jangan hanyut dibawa oleh arus. Yang kedua, saya dan saudara harus membangkitkan hidup, bangkit dan jadilah terang. Dan pastikan terangmu dan terang saya terus bersinar terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, untuk apa yang boleh Tuhan sampaikan dan ingatkan kepada setiap kami, untuk kami senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang kami ketahui, sehingga kami tidak hanyut di bawah arus Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kami juga untuk kami terus menjadi terang dan bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa biar setiap firman Tuhan ini Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, dan biar setiap firman Tuhan ini berbuah-buah di dalam kehidupan setiap kami, menjadikan setiap kami bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau memasuki perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Angkat roti di tangan kananmu. Demikianlah firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita memakannya. Angkat anggur di tangan kananmu. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Biar persekutuan di dalam kematian Tuhan, di dalam tubuh dan darah Tuhan boleh membangkitkan setiap kami Tuhan menjadi terang dan garam Tuhan. Boleh membuat setiap kami tetap teguh dan kuat sehingga setiap kami Tuhan tidak hanyut di bawah arus di dalam zaman new era ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima anugerah dan berkat dari persekutuan di dalam darah dan tubuh Tuhan Yesus. Haleluya.